Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan majelis yang insyaAllah dimuliakan Allah. Apa hukumnya Ustaz perempuan yang belajar ke luar negeri dan dari perjalanan tanpa murid sampai berkediaman di sana? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pertanyaan kedua, bolehkah seorang perempuan melakukan safar, perjalanan ke luar negeri tanpa ditemani mahram? Begitu ya Pak ya. Ini urusan ini dalam fikih ada pembahasan khusus dan para ulama membagi melihat dulu tipe perjalanan. Sekaligus tadi dengan perjalanan ketiga, pertanyaan ketiga, itu tipe perjalanan ada 3 model. Ada perjalanan mubah, ada perjalanan mustahab, sunnah, ada perjalanan wajib. Safar mubah, safar yang tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Salah satunya adalah rekreasi. Itu safar mubah. Tergantung ke mana kita rekreasi. Kalau kita rekreasinya ke lokalisasi, dosa besar. Kemana rekreasi? Ke tempat pelacuran, dosa besar itu. Tapi kalau rekreasinya cuma ke waterboom, lihat dulu di sana tempat berkumpulnya orang buka aurat atau tidak. Kalau di sana berkumpul orang buka aurat juga berdosa. Tapi kalau cuma duduk-duduk di gunung, kemudian turun lagi, hanabut. Jadi ini tidak mengapa. Itu mubah namanya, perjalanan mubah. Tergantung ke mana. Nah, perjalanan kedua mustahab, perjalanan sunnah. Itu mau melakukan amalan-amalan sunnah, kunjungi saudara, kunjungi orang sakit. 2 tipe ini, jumhur ulama mengatakan perempuan wajib didampingi oleh mahram. 2 tipe ini, mubah dan mustahab yang sunnah, wajib didampingi oleh mahram dalam pandangan jumhur ulama. Sudah, jadi perempuan kalau mau melakukan perjalanan ke luar negeri, dia mau menuntut ilmu yang bukan ilmu agama misal, atau seminar, atau pergi kerja, itu harus ditemani oleh mahram. Harus ditemani oleh mahram dalam pandangan jumhur ulama. Nah, dosa hukumnya kalau ditemani oleh bukan mahram, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Contoh, istri kita kerja sebagai sekretaris, dia pergi dengan bosnya ke Jakarta, berdua ke Jakarta. Ini perjalanan haram bagi seorang perempuan itu. Dosa, Pak. Walaupun diizinkan oleh suami. Karena izin suami di saat melakukan maksiat tetap dianggap maksiat. Makanya suami boleh menahan. Jadi kalau istri mengatakan, "Bang, ada ini apa kerja di Jakarta, harus pergi dengan bos." Bosnya juga model bo apa bahasa Indonesianya? Bandot. Bandot, Pak, betul. Model bandot begitu. Suami mengatakan tidak boleh. Tidak boleh pergi. Istri mengatakan kalau enggak pergi dipecat. Bah pecat gede. Tapi abang enggak ada kerja. Oh ya juga. Itu abangnya bermasalah kan gitu, Pak. Jadi kalau itu suami berhak melarang. Berhak melarang, kalau istri tetap pergi, maka dia telah menjadi istri yang nusyud. Dia boleh diberi hukuman di atas hukumannya sebagai nusyud. Jadi kalau perjalanan mubah dan mustahab itu wajib, ada mahram dalam pandangan jumhur ulama. Sekarang masalahnya perjalanan wajib, contoh haji. Itu perjalanan ketiga. Itu perjalanan wajib. Wajib bagi siapapun yang sudah punya harta naik haji. Wajib. Enggak peduli suami sudah ada harta atau tidak. Istri sudah punya uang, suami belum punya, maka istri sudah wajib haji. Suami sudah punya uang, tapi tidak cukup untuk menaikkan haji istrinya, maka wajib bagi suami. Nanti timbul lagi pertanyaan, wajibkah suami menaikkan haji istri? Semua ulama mengatakan tidak wajib. Yang wajib untuk dirinya sendiri. Oh, kalau dia mau menaikkan haji istrinya, itu suami yang baik. Beruntunglah istri-istri yang mau dihajikan oleh suaminya. Seharusnya setiap orang atas kemampuan masing-masing. Nah, bagaimana hukumnya perjalanan wajib? Wajibkah perempuan punya mahram? Di sini para ulama khilaf dalam urusan ini. Sebahagian seperti Imam Hanafi, Imam Hanbali mengatakan wajib mahram berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya Rasulullah mengatakan la yahillu li imra'atin an tu'mina billah wal yawmil akhir tusafiru masirata yawman wa lailah illa wa ma'aha mahram. Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan perjalanan
melebihi 1 hari dan 1 malam kecuali bersama mahram dan beberapa dalil yang lain. Jadi Imam Hanafi, Imam Hanbali mengambil pandangan wajib ada mahram dalam perjalanan wajib, tidak sah hajinya kalau tidak ditemani mahram. Nah, bagaimana pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i? Kalau kita buka kitab-kitab mazhab Syafi'i dan keterangan dari mazhab Malik, perempuan yang tidak punya mahram, yang punya mahram lebih bagus dengan mahram. Yang betul-betul tidak punya mahram, suami tidak ada, kadang-kadang adik tidak bisa temani, maka boleh diganti dengan sekelompok perempuan yang sikat, sekelompok perempuan yang terpercaya, boleh menggantikan mahram. Jadi berangkat rombongan perempuan yang baik-baik. Itu boleh menjadi pengganti mahram. Tapi kalau yang berangkatnya sesama perempuan-perempuan genit-genit, itu tidak boleh jadi mahram. Tidak boleh jadi mahram. Begitu, sementara nanti InsyaAllah akan juga dibahas tentang salah satu dalam adab safar ini. Baik, demikian.